Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita tengah jalan. Cerita tengah jalan. Betul. Seperti biasa. Anjing. Oke, lanjut. Seperti biasa, karena ini kita malam-malam dan ini kebetulan malam Jumat, kita akan bercerita lagi. Nanti juga ada udah beberapa yang masuk ya. Ya. Cerita yang masuk kita akan ceritakan ulang, dan hari ini spesial. Ada tamu-tamu halus. Kita rayakan bersama. Kita rayakan tamu-tamu halus ini karena kita akan bercerita bareng juga. Yang nantinya mereka ini akan jadi host di Gudang Cerita. Betul. Selain cerita tengah jalan, kita akan ada Gudang Cerita juga. Kita panggil ya budak lainnya. Jangan lupa nanti ditonton juga Gudang Ceritanya. Tuh. Ada nanti bakalan tayang. Nantikan saja episode-episode yang akan dimulai. Dan jangan lupa nih Kak, buat teman-teman nih yang mau mendukung anjay. Ya, Karena kita sudah membuka untuk sponsor juga untuk bisa masuk, nanti kita akan tayangkan entah itu logo ataupun produknya, baik itu di CTJ ataupun di Gudang Cerita. Iya. Oke, kita langsung aja. Penasaran dengan cerita yang akan kita angkat malam hari ini, dan kita akan undang teman-teman kita. Ini ada banyak sih ya. Wow. 1, 2, 3, 4, 5. Asa. Ada 4 orang. Genep guys. aja, genep. Genep. Kayak itu set. Guys, hayu atuh. Ayo Kita guys. masuk. Guys, sekarang aku mau konten bareng anak-anak. Semangat. Oke, kita mulai ya. Cerita tengah jalan. Seperti apa yang sudah kita Naon. ya tadi. Sebelumnya sudah masuk dua Dua cerita. yang akan kita angkat malam hari ini, dan juga hari ini terima kasih ada Mega Gis Labi-Labi. Masya Allah. Perkenalan. Iya, ini ada Mega, terus di sini Hai. juga ada Mas Dipo, Ke kamera itu. terus juga ada Fikri. Dan di kanan saya ada Silva. Sil, kebangga Sil. Dan ini juga nantinya akan menjadi tuan rumah di Gudang Cerita. Ya, program itu. Kita akan kemana sekarang? Hakiki malam hari ini, guys. Rutenya Apa ya? yang jelas Kanupoy. Jelas Jelas. ya, kalau Bakal poek, bakal rame. Bakal ada Rame greget. naon heula ya. Rame kitanya. Marah kita yakin. Yakin. Iya, aku udah terariis guys. Kumaha atuh guys. Masalahnya aku tetap bisa nangkep sasaha guys. Jadi yang kita akan ceritakan mana dulu ini? Ini yang dari narasumber kita yang pertama, Kak. Namanya Kakak lagi. Kayak Aku mah harus fokus ke depan soalnya takut Ada cerita dari narasumber kita namanya Kakak Ersa Mayora. Dia ada kerja di Mayora. enggak. Jadi Ersa ini Heeh. singer Oh, penyanyi. ya. Penyanyi apa tuh, Kak? Dangdut. Genre dangdut. Dangdut. Oke. Genre dangdut. Nah, Ersa ini kemarin ngirim cerita nih ke aku, Me. Udah beberapa 2 minggu lalu kayaknya. Udah lumayan lama ya. Lumayan lama karena kita kan antri juga ya. Masya Allah. Masya Allah ya. Ternyata banyak ya orang-orang yang pengen diceritain cerita horornya di sini gitu ya. Ya, buat kalian juga boleh. Buat kalian, teman-teman semuanya yang punya cerita horor, apapun itu boleh kirim ke DM. DM kamu juga. DM aku boleh. DM Ananam boleh, DM Akiki, Asilpa, Afikri ataupun Mas Dipu boleh. Hasil. Asilpa nggak tuh? Kira-kira Ceritanya seru. ceritanya gimana tuh? Baik. Mau diceritain sekarang? Boleh. Gas ya. Oke. Kita baca dari Kakak Ersa nih. Sekitar bulan Agustus lah ya. Kalau nggak salah itu tuh pas lagi malam Jumat Kliwon. Aku teh baru pulang kerja, cenah bari ngabonceng budak pulang di Tonggoh. Tahu Tonggoh nggak dari atas? Tahu kan aura daerah aku kayak gimana? Nah, ini untuk daerahnya kita sensor ya teman-teman ya. Tahu kan aura daerah aku kayak gimana? Jaba abi jeung budak anu sama-sama sensitif kanu kitu.
Aing udah deg-degan sih ya. Nah, tah tiga pura masuk dari desa X ke desa aku kan ada patung eta nih yang termasuk dikeramatin dan ada patung katanya daerah situ tuh, dan patung itu tuh dikeramatin katanya. Nah, sudah mulai merasa nggak enak nih katanya. Tara-tara dan bodohnya malah jalan anu gapura gede. Jadi dia tuh udah tahu tempat itu teh horor, tapi dia tuh malah tetap lewat situ gitu kan. Nah, terus tempat itu teh poek cenah dan ibun teh berarti berkabut cenah guys. Terus poek cenah, terus pas di salah satu rumah gedong, adalah dekat rumah di situ, samar-samar orang itu teh ngelihat ada kalangkang, dan kalangkang itu teh gede banget, badag pisan lah, hidung, terus tengah jalan. Dan bodohnya orang ini katanya dia teh ditabrak si kalangkang eta teh cenah gitu. Berarti ngehalangan jalan. Di tengah jalan gitu kan, karena halangan gitu. Terus aku teh ditubruk we da teu kuat nih nya tunduh. Capek mungkin ya. Pulang kerja da eta bes aya nubruk angin cenah. Jadi perasaan dia teh cenah waktu dia nabrak kalangkang eta teh perasaan nubruk angin badag gitu cenah. Terus habis itu mun keur badag nih, terus belok we ya dia teh ke rumahnya cenah. Nyampe teh ngalewat heula kebon. Jadi sebelum habis dari situ teh nih dia teh menuju ke rumahnya teh dia teh ngelewatin dulu kebon. Nah, kebon aku mah jaba aya samodel bes solokan ning teh budak ngajerit. Nah, pas dia lagi di bes, anaknya tuh ngejerit. Katanya anaknya ngeliat samodel panampakan anu awak anaknya si teteh itu. Jadi si teteh itu kan habis jemput anaknya teh dari atas, dari Tonggo. Nah, si budak itu teh pas lagi dia habis menabrak kalangkang eta, si budak nate kan ngelewatin rumahnya teh, lewatin dulu apa namanya teh? Kebon. Nah, pas di kebon eta teh si budak nate ngelihat ada penampakan orang yang mukanya teh nggak kelihatan, dia cuma berdarah doang. Dan anak itu ngejerit. Nah, habis itu si tetehnya teh kaget. Dan spontan si teteh itu nabrak pintu rumahnya karena saking takutnya gitu guys. Nah, habis itu jam 3 subuh pas si teteh itu udah di rumah posisinya, jam 3 subuh ada yang ngetok rumahnya. Gak ada orang. Pas dibuka nggak ada siapa-siapa di luar. Tapi kalian sendiri pernah sih kayak Tapi yang paling ininya tuh habis itunya seminggu kemudian dia langsung seminggu kemudian habis itu langsung sakit seminggu. Sakit. Nah, kalian pernah nggak ngalamin kayak habis nemuin apa gitu, mungkin Mega, Silva, Bikri, Mas Dipo, kayak langsung sakit aja gitu, kayak udah main atau habis dari mana? Lu pernah nggak, Bik? Kesambet gitu. Pernah. Kesambet ya bahasa. Pernah. Kenapa tuh? Jadi waktu itu tuh zaman SMA. Jadi zaman SMA tuh aku tuh pernah, kan waktu dulu suka ada zaman hiking rally nggak sih? Hiking rally. Nah, waktu itu tuh hiking rally tuh posisinya Mega mau ikutan nih. Dan kita tuh pengen tahu nih rute mana aja yang nanti bakal di hiking rally. Dan salah satunya itu tuh ke daerah sini nih yang kita sekarang lagi lewatin nih. Serius? Daerah sini, iya. Langsung TKP ini. Langsung daerah sini nih yang lagi kita lewatin. Nah, kebetulan posisinya waktu itu tuh aku tuh lagi datang bulan guys. Dan kita tuh kesana lagi posisi sore-sore udah mau azan maghrib. Itu tuh kita ke Curug. Nah, padahal kita teh kesana teh nggak ngapa-ngapain, nggak sompral, nggak kayak gimana-gimana, nggak, bener-bener nggak ngapa-ngapain gitu kan, cuman lihat gitu rute hiking rally-nya kesini nih. Cuma emang posisinya itu di hutan, bener-bener di hutan, bener-bener kita ngelewatin sawah, ngelewatin hutan gitu kan. Pulang dari situ aku hampir 2 minggu sakit gak berhenti-berhenti. Panas, tipes, muntah, nggak bisa masuk apa-apa. Bener-bener 2 minggu lebih nggak masuk sekolah. Jadi nggak ikutan dong si hiking? Enggak. Kamu teh panitia?
Enggak, tapi aku tuh dari setiap kelas dulu harus wajib gitu loh. Oh, ikutan perwakilan. Banyak gitu peserta. Diwajibkan. Diwajibin. Tapi kalian kan satu sekolah ya, kayak Silva sama Mega tuh barengan terus kan? Nah, Orang kayak pernah ngedengar cerita yang katanya waktu itu lagi lari pagi. Oh. Kenapa Sil? Silva itu yang dia lebih tahu ceritanya. Oh iya, waktu pas di sebuah gunung ya, lagi lari. Jadi lagi bukan lari sih, jalan-jalan ya dulu. Memang waktu itu memang si tempat itu tuh udah nggak terlalu rame juga. Cuman kita pengen aja ke sana, udah lama kayak pengen pegunungan gitu. Terus pas di puncak itu kan si gunungnya tuh emang udah ditebang ya, karena mungkin udah panen. Ada salah satu pohon yang masih utuh. Nah, itu juga kita kesambet juga ya di sana. Kesambet. Si Mega sih sebenarnya kesambetnya. Aku lagi si guys. Mega. Karena mulutnya si Mega tuh kurang ajar. Gak hanya sama manusia, sama setan juga. Jadi Itu aja di roasting ya? Ya, roasting. Emang roasting apa sih Jadi Mega? roastingnya tuh kayak gini kayak itu tuh di tangkal itu jigana aya kun, tapi itu kun-kunna buukna di bob cenah. Buukna di bob terus pakai warna-warni dan sebagainya lah. Palsu Pink kali. gitu kan. Eta teh bener eta mah. Dulu mah emang lagi musim gak sih Janita Janet? Iya bener Janita Janet. Nah, Musim jadi itu. jadi ngarosting eta. Nah dari situ nya apa dah lupa ingat sih, soalnya itu waktu SMP nggak ya. sih? SMP gitu dah. Kita memang sudah tukang ngarosting Iya, di dari dulu emang SMP senang roasting sampai yang Miss K gitu aja sampai kita roasting. itu. Nah, kalau aku juga pernah itu, ya aku sih sebenarnya nggak tahu ya waktu dulu apa memang pernah kesambet atau enggak, tapi yang memang keceritain yang kesambet itu waktu pas barengan sama kamu Nam, yang tanggal 1 Januari Oh iya. yang tahun baru. yang waktu Pasti habis ada. event. Itu. Nah, tapi aku nggak tahu spesifiknya apakah emang itu kesambetnya sama siapa sama apanya. Cuma waktu itu memang aku mikirnya positive vibe aja. Jadi mikirnya karena memang kita udah capek, malam-malam ada event, tahu malam tahun baru, terus pagi-paginya langsung renang. Nah, itu. Tapi ternyata dapat info dari keluarganya Nanam, ternyata memang kesambet ya nah. Dan Cenah maya nu responnya mun kitu teh. ya hampir ya hampir semua. Jadi yang pengisi acara di sana itu semuanya sakit dan sakitnya tuh sama gitu. Sakitnya barengan sama juga. Dan itu juga waktu pas itu memang aku juga mau ada acara syukuran rumah juga kan, lagi posisi lagi sakit ya men, Iya. nggak mandi Hampir nggak seminggu apa. lebih dia Hampir nggak seminggu. masuk kerja. Itu sih, tapi mungkin Nana bisa lebih cerita sih kenapanya di sana, soalnya aku nggak tahu sih. Cuman cukup sil maneh maca doa aja dan ini udah gitu dah, yaudah yang ikut. Tapi Cenayang Kalau- ya yang jatuh-jatuh ya. cuman kalau yang misalkan ceritanya, misalkan teman-teman pengen tahu misalkan kok bisa sih itu di mana dan kenapa kok bisa kesambet karena apa, lanjut sama Nanam aja ya. Aku orang sih. Ya kalau karena mungkin emang tempat itu tuh kayak gini loh Mas Dewo. Iya, kayak satu tempat tuh hutan tapi dibuat untuk jadi tempat wisata air lagi ya. iya, wisata air. Dan ya ngaran-ngaran gitu merenya malamnya biasa nanti iseunnya, terus tiba-tiba nanti jadi rame kan sama kita tuh yang rame. Orang kita kan orang anyar di dieu teh karek sakali eta kan. Bukan orang asli ya, bukan Iya. orang situnya. Ya entah itu keganggu ataupun apa gitu. Soalnya kan sampai jam 1:30-an lah ya, Setengah itu event tuh. Tadi tiis merenya, Mana hujan kan? Hujan. terus tiba-tiba rame gitu kan, jadi asam beureun. Naon maneh gitu Heeh. beureunya. Kadang-kadang kan gitu. Betul, saya. Setelah tadi cerita dari Elsa Hmm. yang Tapi bentar Kak, mau nanya dulu nih. Kalau iya misalkan, deh gimana? aduh gimana dong, gini mau nanya. Kan kenapa sih orang itu teh bisa sampai ketempe? Apa ya bahasanya ya? Kesambet. Kesambet gitu. Kenapa gitu? Alasan salah satunya tuh kenapa sih bisa sampai kesambet gitu? Jadi gini, Gimana guys? yang pertama itu bisa jadi diri sendiri itu kurang fit, Badannya ya? badannya kurang fit. Hmm. Terus di saat di jalan kita juga kan sering pikiran itu ada kosongnya. Mm-mm. Nah, salah satunya itu. Jadi yang
yang pasti badan tidak fit, terus pikiran kita kadangkala di jalan itu ada kosongnya malaweng apa tuh kita gitu. Oh, jadi salah satu bisa menyebabkan kayak gitu tuh kitanya lagi nggak fit ya, salah satunya. Nah, selain itunya ada nggak alasan lain? Kalau Mungkin kan Akiki sama Aanam, Assalamualaikum. salah Mungkin Akiki sama Aanam apa ya? sering Ya lebih inilah, lebih apa ya? Lebih mengerti dan lebih paham gitu akan yang kayak gini gitu kan. Jam terbangnya lebih luas gitu kan. Kayak gini kadang kan ada yang tuh kayak misalkan nanam itu kan ke daerah apa gitu kan ya. Heeh. Pulang aja dia bisa sampai ketempelan. Nah gitu, heeh. Ke Jogja juga kayak gitu. Iya gitu kan, makanya coba gimana gitu. salah satunya diri kita itu ada wangi-wanginya. Pakai Jadi parfum yang dong. enggak, bukan parfum itu ya. Purbasari sayang. Jadi setiap tempat dan setiap makhluk yang tidak kasat mata, yang tidak bisa kita lihat itu menyukai diri Mega, misalkan menyukai diri Nanam, itu bisa sampai kalau Meganya lagi kurang fit, terus pikirannya kosong, itu bisa ikut. Kayak Nanam kan pernah kan diceritain, sampai Nanam juga pernah kan kesurupan. Nah, Kapan? Kalian nggak lihat episode yang kemarin ya? nah Tapi kalau aku nggak tahu sih yang itu. ya yang kemasukan pocong Nanam kan pernah. Masya Allah. Aku tahunya kan ketempelan gitu. Cuma kemasukan tak orang teh kan Oh. itu kayak namanya benar tadi sebelumnya teh emang karena beberapa dari kita teh mungkin ada yang entah itu faktor turunan Nah, atau ada ada juga. juga yang nyari sendiri merenya. Ya. Tapi biasanya dia itu punya magnet sendiri, energi sendiri untuk mengundang mereka cenah. Tapi kan aku mah yuyur mah yuyur nggak tahu gitu, nggak paham sampai. Nah, orang tak apa sebentar daerah ke sana kemana sih? Nggak tahu, belum pernah, jangan. Itu pembuangan akhir. Berarti TPA. Sampah. Kita buang Mas Dipo. Kalau nggak salah Kak, situ letik. Situ letik. Ih, ini teh ke Dino kesini teh. Iya. Berarti Dino tiap hari pulangnya ke sini. ya sama si Ica. Masya Ya, Allah. tapi kan tidak lewat sini. Ya, tapi kan selalu aja kan. Sama lewat sini. Lewat sana, lewat ada nanti sebelah sana. Itu tuh nempel. Nah, jadi salah satu cerita di mana Ersa itu bisa menemukan Kayak gitu ya? salah satu sosok di sini ya, guys. Melewati Yang tadi tempat ini. yang tadi diceritain Ya. tadi lokasinya tadi ya. Tidak ada teksnya ya. Itu nggak sih yang itu? Iya, Ah, tahu. Berarti patung yang mana? Ada di kiri. Oh, udah kelewat. enggak, masih. Ananam tahu nggak sih Kenapa? kendaraan ini Berat. bukan Naon. kalau berat sih enggak ya, karena insya Allah aman. Amin ya Allah. Nah, tadi sebenarnya udah beberapa hari ke belakang juga ya, sambil ngagrab kan ya, sambil online, terus dapat penumpang yang naik beberapa kali anak kecil. Anak kecil naik mobil ini, dari pertama naik nangis jerit-jerit sampai ke rumahna. Tadi dapat penumpang karancan lebih karancan cerik turun Nah, dari. kenapa itu teh? Orang nanya, tadi perjalanan dari mana? Yang tadi ya, yang tadi. Barusan yang terakhir. Yang terakhir dari Jogja. Oh, ini di kereta nangis nggak sih anaknya? Enggak sih tapi ada nangis dikit-dikit. Tapi itu pengen nyusu, pengen minum susu gitu. Emang umur berapa bayi anaknya? Bayi masih Mas berapa bayi? bulan? Masih ya kurang lebih 1 tahun kurang lah ya, nggak tahu lah. Terus tadi kan dari stasiun naik ke rumahnya kan ke Rancah, daerah Rancah ya. Dari pertama naik sampai ke Rancah anaknya nangis. Dan nangisnya itu bukan nangis biasa, nggak ada air mata. Terus menjerit lebih dari rewel. Ya. Sampai nggak ada suaranya sih, tahu nggak sih? Anak kecil mau nangis nggak ada suaranya gimana? Iya. Nah, punten, Abi ngomongnya, punten, kan tadi nyarius bilang dari kereta nggak nangis, hanya nangis pengen
minum susu doang. Iya. Terus semenjak naik mobil saya, anaknya nangis, punten ini saya punya air. Bawa air nggak sih. Air ada sih air tapi di tas di belakang. Ini saya punya air baru yang Cleo yang kecil tahu Iya, nggak sih, tahu, yang tahu, 1000-an. Ini saya baru beli air kecil. Coba baca Bismillah apa baca yang bisa terus kemukain. Anaknya tadi kan bukan sampai rumahnya sih, sebelum rumahnya orang teh baru ngeh ya. Orang teh punten nih air, kasih ke anaknya diminumin dikit terus diusapin ke mukanya. Ke daerah situ. Repeh ya euy. Oh iya. Aduh, saya deg-degan ngedengernya. Sih ini mah hanya faktor mungkin kebiasaan narik konsumen ke daerah-daerah kayak gini. Ini kan sekarang nih daerah sepi, terus sendiri, ya bisa jadi kan ada magnetnya dari sebelumnya gitu kan. Apalagi Ada besi. yang mau Ya, jangan salah, tembaganya besi bisa gampang dicuci kan. Oh iya, eta besi pun. Besi, makanya orang-orang ada yang iseng nih ya, Heeh. nempel terima di motor. Oh iya beneran. Di motor, matakan. Ih sumpah aku baru tahu sih kalau kayak gitu. Serius. bentar ya guys, kita cek dulu. Mau cek dulu nggak sih? Mesin tiba-tiba Itu sekarang kita cek dulu Kenapa ya. di kudunan dulu guys? Berhentinya. nggak apa-apa.